Halo para penggemar Giprofis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai usaha gas dalam proses termodinamika. Saya akan memberikan teori ringkas dulu, nanti kalau sudah ingat teorinya saya akan memberikan contoh soal. Nomor 1, ada dalam termodinamika yang namanya proses isobaris. Proses isobaris itu adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Nah, kalau tekanan tetap, maka berlaku V per T sama dengan konstan, di mana V volume gas, T suhu gas. Nah, atau boleh ditulis V per T dalam keadaan awal, V1 per T1 harus sama dengan keadaan akhirnya, V2 per T2. Kalau digambar dalam diagram PV, garisnya seperti ini yang mendatar. Misalnya, proses berlangsung dari titik 1 ke titik 2. Nah, ini dari 1 ke 2 dinamakan proses ekspansi isobaris. Tapi kalau sebaliknya 2 ke 1 adalah proses kompresi isobaris. Oke. Nah, kalau ekspansi itu berarti gas melakukan usaha, tapi kalau kompresi gas dikenai suatu usaha. Nah, sekarang mari kita lihat dulu. Kalau kita lihat karena prosesnya isobaris berarti P1 sama dengan P2. Nah, usahanya adalah P kali delta P atau P dalam kurung V2 min V1. Tentu saja V2 volume akhir gas, V1 volume awal gas. W itu bisa juga dihitung dengan luas daerah di bawah kurva. Jadi ini luasnya kotak ini berarti ya, luas daerah di bawah kurva. Oke. Yang kedua proses isokoris atau isovolumik, isometrik, volumenya tetap. Nah, kalau volumenya tetap, maka volume tidak ikut dalam persamaan. P per T konstan, jadi nanti P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kalau digambar dalam diagram PV-nya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Misalnya proses berlangsung dari titik 1 ke titik 2. Nah, ini dengan menaikkan tekanan ini ya. Tapi kalau sebaliknya menurunkan tekanan. Jadi ini V1 pasti sama dengan V2 karena isokoris. Nah, kalau usahanya berapa ya? Karena tidak ada luas daerah di bawah kurva ya sudah, berarti usahanya adalah 0. Jadi dalam proses isokoris usaha yang dilakukan gas selalu 0. Nah, kenapa begitu? Karena delta V-nya 0, memang nggak ada perubahan volume. Yang ketiga, proses isotermis. Nah, kalau isotermis T-nya tetap ya. PV sama dengan konstan, T nggak muncul dalam persamaan. Atau P1 V1 sama dengan P2 kali V2. Kalau digambar dalam diagram PV, tekanan lawan volume, maka grafiknya melengkung seperti ini, tapi cenderung landai ya. Beda dengan adiabatis, kalau adiabatis nanti lebih curam, kalau isotermis lebih landai. Nah, jadi 1 ke 2 ini berarti bisa dibaca proses ekspansi isotermis karena volumenya naik dari V1 ke V2. Nah, di sini jelas suhu T1, T2 sama karena kan isotermis, awal akhirnya sama. Nah, kalau usahanya adalah nRT ln V2 per V1. Kalau nggak suka ln maka diganti log boleh ya, tapi dikalikan 2,3. Jadi 2,3 nRT log V2 per V1. Yang terakhir ada proses adiabatis, yaitu proses yang berlangsung kalornya tetap. Jadi tidak ada pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Namanya proses adiabatis ya. Ini rumusnya agak lumayan lebih rumit karena mengandung konstanta Laplace. PV pangkat gamma sama dengan konstan. Atau P1 pangkat gamma sama dengan P2 pangkat gamma. Nah, kalau saya gambarkan, maka lihatlah grafiknya sama-sama melengkung seperti proses isotermis, tapi dia lebih curam ya. Nah, dibandingkan dengan isotermis. Jadi kalau digambar dalam diagram yang sama, isotermis mungkin lebih sedikit di atasnya sini ya. Sedangkan adiabatis, nah yang curam ini. Oke, jadi nanti Q titik 1 sama Q2 ya sama aja ini ya. Q titik 1, Q titik 2 sama aja. Karena apa? Kalor tidak berubah dalam sistem gas ini. Nah, kalau usaha gas dari titik 1 ke 2 ini disebut sebagai proses ekspansi adiabatis, ya berlaku 1/1 min gamma dalam kurung V2 min P1 P1. Tapi ingat dalam persamaan gas ideal PV itu bisa diganti nRT. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Latihan soal nomor 1. Suatu gas yang volumenya 2 meter kubik dipanaskan pada tekanan tetap sehingga volumenya bertambah menjadi 6 meter kubik. Jika usaha yang dilakukan gas adalah 4 kali 10 pangkat 5 Joule, maka tekanan gas berapa? Kita jawab ya, ini tekanannya tetap. Berarti prosesnya isobaris, dikatakan tekanan tetap tadi.
Nah, kalau proses isobaris maka berlaku W sama dengan P kali delta V. Nah, W-nya padahal kita bisa urai seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan, usahanya tadi adalah 4 kali 10 pangkat 5, P-nya ditanyakan, V2 adalah 6 meter kubik, sedangkan V1-nya 2 meter kubik. Nah, ini kalau dihitung ketemunya adalah 10 pangkat 5 Pascal atau 100 kilo Pascal. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2, gas ideal volumenya 3 liter pada suhu 27 derajat Celcius. Gas ini dipanaskan pada tekanan tetap 2 atmosfer sampai suhunya menjadi 227 derajat Celcius. Bila 1 atm 1,02 kali 10 pangkat 5 Pascal, maka usaha yang dilakukan gas sama dengan berapa? Kita jawab. Ini tekanannya juga tetap, berarti proses isobaris. Nah, suhu di sini dalam termodinamika tidak boleh dalam Celcius. Kalau masuk rumus harus dalam Kelvin. Suhu mutlak ya. Jadi 27 ini harus tambah 273. Jadinya 300 Kelvin. Sedangkan 227, nah ini T2-nya, tambah 273 hasilnya adalah 500 Kelvin. Nah, karena isobaris akan berlaku ini ya rumusnya ya. V per T keadaan awal, keadaan akhir harus sama. Jadi keadaan awalnya kita masukkan V1 volume awalnya 3, T1 suhu awalnya 300, V2-nya kita cari, T2-nya adalah 500. Ini hasilnya adalah 5 liter. Nah, kalau W-nya P, V2, V1 kan. Jadi P-nya tadi 2 atm. Ini 2 atm ya. Saya masukkan sini, V2-nya 5, V1-nya 3. Ini hasilnya adalah 4 atm liter. Tapi mintanya joule. Nah, 1 atm ini kita jadikan Pascal, 1,02 kali 10 pangkat 5 Pascal, sesuai dengan yang diberitahu di soal ya. 1 liter itu 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi Pascal kali meter kubik itu adalah joule. Jadi ini hasilnya adalah 408 joule. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, gas ideal menjalani proses ABCD seperti tampak pada gambar. Usaha gas dari keadaan awal hingga keadaan akhir adalah berapa? 1 atm dianggap 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini diagram PV sudah digambar seperti ini ya. Oke, kita jawab. Proses dari A ke B, terus kemudian C ke D itu adalah proses isokoris. Kalau proses isokoris usahanya tidak ada ya. WAB 0, WCD juga 0. Nah, sedangkan B ke C itu adalah proses isobaris. Isobaris usahanya adalah WBC sama dengan P kali delta V. VC dikurangi VB. Jadi di sini P-nya adalah 5 konstan, VC adalah 4, sedangkan VB adalah 2 ya. Kalau membaca volume turun. Oke, jadi ini 5 kali 2, 10. 10 atm liter. Ini satuannya atm sama liter. Nah, ini kalau kita konversi ke dalam Pascal, 1 atm 10 pangkat 5 Pascal, 1 liter 10 pangkat min 3 meter kubik, jadinya adalah 1000 joule. Nah, sekarang kita mencari usaha totalnya dari A sampai D, WABCD, yaitu WAB tambah WBC tambah WCD ya. Seperti itu kita pecah-pecah. Sehingga kalau kita total ya, karena WAB WCD 0 ya, tinggal WBC aja, itu 1000 joule. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4, gas ideal menjalani proses ABCD seperti tampak pada gambar. Usaha gas dari keadaan awal hingga keadaan akhir adalah berapa? 1 atm 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini diagram PV-nya ditunjukkan gambar seperti ini. Kita jawab dari A ke B itu adalah proses isotermis. Nah, kalau isotermis berlaku W sama dengan nRT ln V2 per V1. Nah, saya mengambil suhunya di A aja ya. Di B juga sama karena isotermis. Loh, kok bisa dibilang isotermis dari mana? Jawabannya kan berlaku PA kali VA sama dengan PB kali VB. Coba PA-nya 6, VA-nya 2 dikalikan PA kali VA. 6 kali 2, 12. Tapi yang di sini di akhir 3 kali 4, 12. Sama. Berarti itu adalah proses isotermis. Makanya berlaku usahanya seperti ini ya. nRT ln V2 per V1. Suhunya bisa diambil di A atau di B. Ini saya ambil di A. V2 jelas di akhir B. Kemudian V1-nya di awal A ya. Jadi nRTA itu kita alihkan aja PV nRT. Kalau nRTA berarti PA kali VA ya. Nah, akhirnya kita dapatkan PA-nya 6, VA-nya 2 ya. VB-nya 4, VA-nya 2 kita masukkan hasilnya 12 ln 2. Nah, ini hasilnya adalah 8,32 atm liter. Atau kalau kita jadikan joule dikalikan 100 joule ya ini. 1 atm liter itu sama dengan 100 joule karena 1 atm 10 pangkat 5 Pascal. 832 joule. Nah, B ke C itu proses kompresi isobaris.
Nah, kompresi berarti nanti usahanya pasti minus, WBC itu berarti 3, ini tekanannya kan 3 ya. Nah, dikalikan dengan selisih volume akhir kurangi volume awal. Volume akhir 2, volume awal 4. Jadi akhirnya min 6 atm liter. Kalau jadikan joule dikalikan 100, min 600 joule. Tanda min artinya bahwa gas melakukan proses kompresi. Volumenya turun di sini ya. Nah, terus kemudian WABC berapa? A ke B ke C. Ya udah berarti WAB ditambah WBC. Berarti WAB 832, WBC min 600. Jadi hasilnya adalah 232 joule. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B. Nomor 5, gas helium dengan CV 3/2R mengalami kompresi adiabatis sedemikian hingga volumenya turun menjadi 1/8 kali volume semula. Volume gas helium mula-mula 1 liter. Bila tekanan awalnya setengah atm, maka usaha yang dilakukan pada gas tersebut sebesar berapa? Oke, jawab. Kita cari dulu CP-nya, yaitu kapasitas kalor molar gas pada tekanan tetap, yaitu CP sama dengan CV plus R. Jadi ini 3/2R, saya masukkan tambah R, berarti hasilnya 5/2R. Konstanta Laplace itu adalah CP dibagi CV ya. Berarti 5/3. Kita gunakan ini untuk mencari yang belum diketahui dalam soal. Nah, kelihatannya kan ini V2 yang belum tahu ya. Kita cari. Nah, oke, kita masukkan saja P1 adalah setengah. Ini setengah ATM, ya kan? Nah, terus kemudian V1 memang sudah diketahui. Saya biarkan aja V1 pangkat 5/3. Terus kemudian ini V2-nya kan 1/8 V1 ya. Ini pangkat 5/3, saya bisa tulis seperti ini ya kan? Oke, ini 1/2 pangkat 3, 1/8. Nah, terus kemudian berarti ini jadinya apa ini ya? Nah, ini bisa dipisah seperti ini ya kan? 1/2 pangkat 5 karena ini 1/2 pangkat 3 pangkat 5/3. Jadi 1/2 pangkat 5. Tapi V1 pangkat 5/3 ini bisa dihapus, bisa dicoret. Akhirnya kita dapatkan P2-nya adalah 32 bagi 2 di sini, 16 atm. Nah, kalau V2-nya dihitung sungguhannya 1/8 V1 berarti 1/8 kali 1, 1/8 liter. Kalau usaha gasnya 1/1 min gamma dalam kurung P2 min P1 P1. Jadi W-nya sama dengan 1/1 min gammanya 5/3. P2-nya 16, V2-nya 1/8, P1-nya setengah, V1-nya 1. Jadi ini 1 per min 2/3 dikalikan dalam kurung 2 min setengah. Nah, akhirnya kita dapatkan min 2,25 atm liter. Kalau jadikan joule dikalikan 100 jadi min 225 joule. Tanda min ini menunjukkan bahwa kompresi prosesnya. Artinya volume gas menurun, artinya gas dikenai usaha. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Physics is very easy and fun.